Dan Ibu, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang eksplorasi fungsi dengan menggunakan kelas Swiss ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya menerangkan tentang fungsi itu Bapak dan Ibu itu lebih ahlinya itu ya Bapak dan Ibu. Mungkin lebih pakar-pakarnya itu karena saya perhatikan ini peserta yang hadir ini sebagiannya saya kenal, ini sudah para ahli-ahli matika ini di Sumatera Barat. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi, oh begini-begini, oh saya mungkin saya tidak sanggup itu melawan Bapak dan Ibu begitu. Tapi saya akan mencoba berbagi bagaimana cara penggunaan kalkulator pada materi fungsi dengan menggunakan kelas Swiss, ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Rifki tadi, Bapak dan Ibu nanti bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan emulator ya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan emulatornya sudah terpasang di laptopnya. Itu Casio memberikan waktu kita 3 bulan gratis itu Bapak dan Ibu. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kita. Oke, sekarang saya akan mencoba memberikan materinya. Jadi ini sekedar pengenalan ya Bapak dan Ibu karena kita pertemuan pertama. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah sering mengikuti pelatihan Casio ini mungkin tidak asing lagi ini. Ini sudah terbiasa melihat tampilan kalkulator Swiss-nya. Jadi ini kalkulator yang kita gunakan. Bagi Bapak baru yang Bapak Ibu dan yang baru mengikuti, ini dia bentuk kalkulator kita. Kemudian ini sekedar untuk pengenalan juga. Ini tampilan fitur-fitur yang kita gunakan pada kalkulator saintifik. Jadi di sini ini ada keterangannya ya Bapak dan Ibu. Ini jadi kalau untuk menghidupkan kita cukup menekan on begitu. Kalau mematikan kita cukup shift off itu saja. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini mungkin saya rasa ini sudah banyak yang tahu ini. Jadi ini sekedar pengantar saja dan sekaligus bantuan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengetahuinya. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita juga ada sistem namanya menghapus layar atau mereset. Jadi di sini kita menggunakan menunya yaitu kalau hanya menghapus saja kita bisa menggunakan delete ini ya Bapak dan Ibu. Misalnya 3, 2. Kita hapus. Nah, cukup kita dengan menghapus satu karakter cukup dengan delete saja. Tetapi kalau kita ingin menghapus karena mungkin memorinya sudah terlalu banyak sehingga menghambat proses penggunaan pada kalkulator ini sendiri, jadi kita bisa menggunakan shift 9 begitu. Shift 9. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ingin menghapus karakter cukup tekan 1. Kalau ingin menghapus memori tekan 2. Kalau ingin membersihkan seluruhnya tekan saja 3. Begitu. Jadi ini tekan 3 berarti ini sama dengan yes. Berarti ini kembali lagi ke AC gitu. Berarti ini otomatis semua input-input yang sudah kita lakukan pada kalkulator itu semuanya sudah bersih. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, next saya lanjutkan. Jadi walaupun saya berbicara tentang fungsi, tapi ada juga ya materi fungsi saya kasih ya Pak dan Ibu. Ini mungkin tidak asing lagi. Mungkin kalau kita belajar di kelas, kita mungkin memperkenalkan ini fungsi pada begitu. Ini fungsi satu-satu, ini fungsi bijektif. Jadi dengan memberikan gambar-gambar seperti ini, Bapak dan Ibu, kita mungkin bisa meminta peserta didik, ini fungsi satu-satu ini ciri-cirinya apa ya? Nah, bisa begitu ya Bapak dan Ibu. Atau fungsi bijektif ini gimana ya? Atau bagaimana lah? Itu bisa tergantung dari kreasi Bapak dan Ibu mengajar di kelas begitu. Nah, kemudian ini juga masih seputar calculate. Jadi kalkulator kita ini begitu banyak menu-menu yang diberikan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita berbicara teknologi Bapak dan Ibu, kalkulator ini tidak bisa mengikuti perkembangan dari teknologi. Kenapa? Karena sangat praktis begitu. Karena kalau kita berbicara teknologi, itu kan kita biasanya berbaur dengan IT, internet, begitu ya Pak dan Ibu. Tapi kalau menggunakan kalkulator ini, kita bisa di mana-mana bisa melakukan perhitungan tanpa harus menggunakan kabel data, tanpa harus menggunakan listrik, tanpa harus menggunakan internet begitu ya. Jadi kita tetap bisa melakukan perhitungan secara cepat dan tepat. Jadi intinya kalkulator itu tergantung
bijaknya kita menggunakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya, kita terfokus, kan sekarang ini mindset para guru atau mindset, kebanyakan orang, ya kalkulator itu apalah gunanya untuk berhitung-hitung saja. Mindset seperti itu sudah keliru, sudah sangat keliru itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, begitu. Jadi kalau kita memang menggunakan kalkulator ini hanya untuk hitung-hitungan, ya sampai di situlah kemampuan kita untuk menggunakan kalkulator ini. Tapi kalau kita bisa menggunakan kalkulator ini, kita bisa melakukan eksplorasi begitu, komputasi perhitungan itu ya Bapak dan Ibu, kemudian refleksi begitu ya. Jadi kegunaan dari kalkulator itu semakin bermanfaat begitu. Seperti ini menu-menu yang sudah disajikan oleh kalkulator, ada metrik, vektor, statistik ya. Begitu banyak menu yang bisa kita manfaatkan kalau kita sudah bisa mengoperasikan kalkulator ini dengan baik dan sekaligus praktis begitu ya Bapak dan Ibu, bisa dibawa kemana-mana begitu. Dan kalau seandainya kita memiliki jaringan internet, dia juga bisa dihubungkan ke Android dengan menggunakan Edo Plus. Jadi memang tidak ketinggalan kalkulator kita ini ya Bapak dan Ibu. Baik, sekarang saya akan mencoba, ini mungkin Bapak dan Ibu sebagian sudah mengenalnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang fungsi linear ya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimanakah cara kita mengaplikasikan fungsi linear? Kalau biasanya di kelas kan kita langsung saja memberikan fungsi begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita suruh siswanya menginput satu-satu begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan teknologinya itu kan berarti kita masih secara manual, walaupun sebenarnya cara-cara yang kita gunakan itu tidak ada salahnya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kan anak-anak kita kan maunya juga suka seperti itu, dikasih saja Bu, biar cepat ngertinya. Kan anak-anak kita kan sukanya seperti itu juga itu Bapak dan Ibu. Oh, biar cepat Bu, biar paham langsung aja lah Ibu yang ngasih gitu. Tapi kan di mana critical thinking-nya begitu, di mana proses berpikirnya. Sementara anak-anak kita itu sekarang dituntut untuk mengikuti AKM. Dan AKM itu nanti merujuk juga ke PISA begitu. Jadi di mana nanti letak berpikirnya Bapak dan Ibu? Nanti soal-soal yang sederhana tetapi ketika dituntut untuk berpikir kritis, karena kan AKM itu kan lebih banyak berpikir kritisnya gitu. Walaupun soal itu sebenarnya sederhana, tetapi cara berpikir siswa kita itu yang diminta. Akhirnya siswa kita tidak bisa menjawabnya dengan baik. Nah, jadi dengan seperti ini, dengan soal seperti ini, jadi kita bisa saja membangkitkan critical thinking mereka. Jadi menu yang kita gunakan di sini adalah menu 9. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ini adalah menu tabel. Karena begitu banyak menu di sini, jadi kita gunakan menu tabel. Dan tentu ini kita arahkan kepada anak-anak didik kita terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan kalkulator saintifik ini. Kemudian kita masukkan nilai fungsinya 3x dikurang 1 sama dengan Gx-nya, karena fungsi kita masih 1, berarti kita kosongkan saja. Kita tekan sama dengan begitu. Kemudian ini keterangan, ini batasannya, bahkan membaca batas ini saja Bapak dan Ibu itu anak kita masih banyak yang belum bisa. Bagaimana cara membatasi ini saja mereka, bagaimana cara membaca batasan ini anak-anak kita masih banyak yang belum bisa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan menggunakan kalkulator saintifik ini mereka bisa lebih paham dan lebih mengerti apa maksud dari batasan ini. Berarti start itu kan artinya mulai begitu. Anak-anak kita ini pasti sudah paham nih, start itu apa, n itu apa, step itu apa. Mereka sudah paham itu Bapak dan Ibu, karena mereka sudah generasi milenial, bukan gurunya saja yang milenial, tapi muridnya juga lebih milenial lagi. Oke Bapak dan Ibu, jadi kita masukkan ini 1, kemudian N-nya 10. Berarti dengan seperti ini saja mereka bisa mengartikan, oh ternyata mulainya 1, akhirnya 10. Oh begitu ya maksudnya. Jadi kan paham juga anak-anak kita jadinya Bapak dan Ibu, oh seperti ini maksudnya ya. Jadi tanpa harus kita beritahu apa maksud dari interval ini. Kemudian stepnya 1, berarti langkahnya 1 begitu. Kemudian kita tekan sama dengan lagi. Nah, ini dia. Jadi di sini bisa dilihat berapa ketika nilai X-nya, fx-nya berapa.
Jadi kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan, untuk memancing apa critical thinking critical thinking dari siswa kita tersebut, ketika X-nya 5, efeknya berapa? Atau ini artinya apa ya? Ketika X-nya 5, efek 14, ini artinya apa ya? Kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana seperti itu, mungkin nanti mereka bisa menjawabnya dengan berbagai begitu jawaban atau jawaban yang bervariasi, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi, kemudian setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu critical thinking-nya begitu, kan kita tidak cukup dengan ini saja, kita kan butuh juga gambar gitu ya Bapak dan Ibu, dan ini juga menjadi masalah. Kadang-kala anak kita itu memindahkan titik saja, memindahkan titik koordinat ke ke diagram kartesius, koordinat kartesius itu sudah pada pusing ya Bapak dan Ibu. Karena itu saya menyampaikan ini bukan berdasarkan teori belaka ya Bapak dan Ibu, karena itu pengalaman saya juga begitu. Bahkan masih ada anak-anak kita itu tidak bisa memindahkan nilai 2,5 itu di mana ya, 2 itu apa, 5 itu apa, begitu. Nah itu masih masih tidak bisa mereka, walaupun sebagian dari mereka itu sudah ada yang bisa, tapi kasihan bagi mereka itu yang belum bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Oke, kemudian, kita bisa memunculkan gambar dengan cara Shift QR. Nah, ini dia, saya tekan ini 2 kali, seperti ini, lagi proses, lagi berputar-putar. Ini pengaruh koneksi internet juga ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini canggihnya jadi kalkulator kita itu bisa oh tidak muncul, ini mungkin karena pengaruh belum muncul ya Bapak dan Ibu, belum. Ini, kalau kalau yang seperti ini kita butuh koneksi internet. Nah, ini belum muncul, fungsinya sudah muncul ini 3x dikurang 1, tetapi gambarnya belum muncul, begitu. Oke, baik, ini karena mungkin kita terlalu lama menunggu ini kebetulan sudah ada gambarnya. Jadi seperti ini kan gambar ini diambil dari, Casio P20 juga ini Bapak dan Ibu. Jadi ini kan diambil dari apa, Shift QR itu, bisa dipotong dan ini tayangannya. Jadi dengan gambar seperti ini, jadi anak-anak kita itu, mereka juga sudah secara tidak sadar mereka juga sudah mengaplikasikan teknologi di dalam pembelajarannya begitu. Karena anak-anak kita itu memang senangnya itu memang teknologi Bapak dan Ibu, itu memang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi begitu. Jadi saya bukan menyalahkan cara belajar kita dengan gaya lama, karena saya bisa seperti ini karena guru-guru saya yang lama itu Bapak dan Ibu. Saya bisa menjadi seorang guru juga begitu. Saya ingat jasa-jasa guru-guru saya yang lalu begitu. Begitu besar, begitu besar, jasa guru-guru saya yang lalu itu. Tapi kita untuk mengikuti yang sekarang ini tentu tidak harus seperti itu lagi Bapak dan Ibu, karena generasi kita ini, generasi anak-anak kita ini adalah generasi milenial begitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti gaya mereka, tentu mereka nanti mungkin pembelajaran kita itu akan membosankan, monoton begitu. Jadi ujung-ujungnya mereka nanti akan lari juga ke internet begitu, yang apa yang mereka senangi lah. Jadi ini mungkin salah satu walaupun begitu banyak ya Bapak dan Ibu media-media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran matematika ini, jadi kita tidak monoton dalam penggunaan media. Nah, salah satunya adalah penggunaan kalkulator saintifik ini. Mungkin di pertemuan ini kita menggunakan kalkulator saintifik, mungkin di pertemuan yang lain kita menggunakan media-media interaktif yang lainnya, begitu. Nah, jadi dengan garis ini saja ini bisa menimbulkan pertanyaan ini, bisa muncul pertanyaan bagi kita ini Bapak dan Ibu. Ini ini garisnya kenapa ya? Ini bisa nggak Anda untuk menghubungkan antara hasil kalkulatornya dengan garis yang kita dapatkan ini? Ini maksudnya apa ya? Kan bisa seperti itu ya Bapak dan Ibu, itu tergantung Bapak dan Ibu berkreasi ya Bapak dan Ibu, berkreasi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang begitu. Jadi nanti mereka juga berpikir dan akan memperhatikan, "Oh, ini X-nya 1, oh ini Y-nya 2, oh ternyata ini 1,2." Nanti mereka akan mencoba, bereksplorasi
Dan akhirnya mereka mungkin harapan kita mereka bisa paham, oh ternyata ini adalah garis lurus, ternyata grafik yang dihasilkan oleh fungsi ini adalah garis lurus. Oh berarti ini yang dimaksud dengan fungsi linier ya. Jadi itu harapan kita terhadap anak-anak didik kita Bapak dan Ibu, dan itu butuh proses, mungkin tidak langsung bisa dipahami oleh anak kita ya Bapak dan Ibu, apalagi anak kita itu di dalam bervariasi ragamnya. Ada yang bisa cepat mengerti, ada yang begitu lama mengerti, begitu. Jadi kita sebagai ibaratnya kita sebagai sutradara dalam di kelas itu ya Pak dan Ibu. Jadi kita bisa mengkoordinir begitu ya. Ya kita yang mengatur jalannya PBM itu, tetapi tetap mereka yang maju di depan. Walaupun di balik itu sebenarnya kita yang sudah menskenario kan begitu. Oke Bapak dan Ibu, ini dia saya masuk ke yang kedua, ini fungsi kuadrat. Kita masih menggunakan menu 9 juga. Jadi seperti ini, saya kembali lagi ke menu. Oke, saya menu. Oke, ini sudah menu 9 tadi ya Bapak dan Ibu. Kita coba lagi fungsi kuadrat. Jadi caranya sama. Oh ya, jadi dengan menggunakan fungsi linear tadi, termasuk dengan fungsi kuadrat, kita bisa bertanya kepada siswa kita, berarti domain itu apa, rank itu apa, bisa begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita coba fungsi kuadrat, ini hanya memasukkan saja, berarti X kuadrat, kemudian ditambah 1, sama dengan, kemudian kita masukkan di sini ada 2, berarti bisa saja nanti dengan yang pertama dicobakan intervalnya, atau yang kedua dengan interval. Jadi kalau kita sudah mencobakan satu saja kepada anak didik kita, mungkin yang fungsi kuadrat ini tinggal mengikut saja bagi mereka, cuma nanti bedanya karena sudah pakai kuadrat, itu saja bedanya. Mungkin memasukkan ini tidak terkendala lagi Bapak dan Ibu, bagi anak-anak kita. Tapi ini 1, kemudian ini 10, kemudian ini sama dengan, hasilnya seperti ini. Jadi tetap kita bertanya, ini artinya apa, ketika X-nya 4, Y-nya berapa. Kemudian ini kan juga berbicara tentang grafik ujung-ujungnya ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa diselidiki ini grafiknya seperti apa, bisa diikuti ke bawah terus begitu. Jadi ini kan nanti kalau seandainya batasan kita itu, ini karena batasnya dari 1 sampai 10, makanya tidak terlihat pada tabel ini kalau grafik itu sebenarnya adalah sebenarnya grafik itu naik. Tapi coba misalnya saya rubah intervalnya. Jadi saya tekan saja, ulang lagi, X kuadrat ditambah 1 sama dengan ini juga siswa juga bisa diberi kebebasan untuk mengisi start and step ini, tapi mungkin untuk langkah awalnya kita dulu ya Bapak dan Ibu, karena nanti mereka itu juga masih agak mungkin bingung begitu menentukan batasannya. Misalnya kita cobakan dari negatif 3, kemudian N-nya 3, stepnya 1. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, ternyata kalau kita perhatikan di sini, ini 2, lama-lama grafiknya itu menurun. Ini dia 2, 5, 10. Kemudian berarti grafiknya awalnya naik ya Bapak dan Ibu, kemudian menurun begitu. Kemudian dia menurun. Jadi dengan seperti ini bisa kita tanyakan tanpa harus memberikan gambar dulu. Dengan melihat nilai ini saja, kan bisa dilihat nih Bapak dan Ibu. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Ketika X-nya 2, Y-nya 5. Ketika X-nya 3, Y-nya 10. Berarti makin naik, kan makin naik begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita terus lihat, dan ternyata ketika X-nya itu min 3, seperti ini. Oke, kita mulai dari min 3 seperti ini. Ini kan menurun begitu, menurun terus, menurun. Kemudian dia naik lagi pas di sini. Jadi dengan melihat ini saja itu siswa kita itu bisa menebak, oh ini ternyata naik lagi Bu begitu. Berarti ini kira-kira gambarnya seperti apa ya gitu Bapak dan Ibu. Dan ini juga bisa kita cobakan dengan menggunakan
shift QR begitu, untuk memastikannya kepada anak didik kita. Jadi bisa saja nanti gambar yang, eee, grafik atau tabel yang kita dapatkan tadi itu bisa saja kita nanti memintanya kepada siswa, "Coba Ananda, gambarkan, coba Ananda lukiskan," begitu. Tanpa harus kita memberikan, grafik ini dulu begitu. Karena tadi pada fungsi linier kita kan sudah pasti kita sudah, menanamkan konsep gitu ya Pak dan Ibu, bagaimana cara, menentukan gambar begitu, menuliskan titik koordinat, itu kan sudah kita, kupas tuntas tadi pada fungsi linear. Mungkin pada fungsi kuadrat ini, kita berikan kebebasan kepada mereka untuk menggambarnya sendiri begitu. Mungkin nanti kita akan temukan gambar mereka itu lurus, dibuatnya pakai roll begitu ya Pak dan Ibu. Itu biasa dalam pembelajaran kita, karena anak-anak kita itu butuh proses begitu. Dan nantilah kita yang akan meluruskan apa apa yang mereka dapatkan itu. Nanti setelah mereka mendapatkan gambarnya, bisa kita pastikan dengan ini, ini gambar yang benarnya, begitu. Jadi ketika kalau mereka gambarnya kadang-kadang kan anak-anak kita kan juga ada menggambar grafik fungsi kuadrat pakai roll itu Bapak dan Ibu. Jadi itu tidak salah ya Bapak dan Ibu, itulah proses mereka belajar begitu. Jadi butuh kita sebagai guru yang mengarahkannya, begitu. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Itu mengenai fungsi kuadrat, fungsi linear. Kemudian ini mengenai fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear ini seperti apa lagi ini? Kan begitu ya Bapak dan Ibu. Ini tetap kita menggunakan menu 9 juga. Oke, saya tekan dulu AC menu 9. Ini saya supaya cepat saja nih saya tekan AC menu langsung saja begitu supaya dia cepat langsung munculnya begitu. Kita masuk ke yang ketiga yaitu fungsi rasional. Jadi ini fungsi rasional ini fungsi apa ya? Berarti kan seperti itu pertanyaan yang muncul oleh siswa kita Bapak dan Ibu. Berarti kita bisa menggunakan ini fx, kita masukkan nilai pecahannya gini 1/x begitu sama dengan karena fungsi kita cuma 1 berarti masih sama dengan kita masukkan nilainya dari ini dari 1 sampai 10 ya Bapak dan Ibu. Coba kita ganti misalnya nilainya dari negatif 4 sampai dengan 4. Oke, seperti ini. Nah, ini akan terlihat ya Bapak dan Ibu, ini ternyata hasilnya berkoma-koma begitu. Jadi bisa kita bertanya kepada siswa, ini coba diamati tabelnya apa yang bisa Ananda simpulkan, bisa jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk tahap awalnya. Ternyata mereka mendapatkan error. Pasti ini yang terlihat oleh mereka dulu itu, Bapak Ibu. Bukan nilai-nilai ini paling-paling mereka hanya mengamati saja, tapi mungkin ini yang terlihat oleh mereka, nol, ketika nol ini error Ibu," katanya. "Ini error Ibu, kenapa ini Bu?" Berarti mungkin jadi pertanyaan bagi mereka, mungkin bisa saja mereka berpikir, "Oh ini rusak ini Bu, ini rusak." Bisa jadi begitu ya Bapak dan Ibu, tapi tidak apa-apa, karena itu memicu critical thinking siswa kita juga. Kita, "Ya ini error, memang error," kata kita begitu ya, "itu memang error. Kenapa error?" Begitu. Jadi nanti jika mereka hubungkan, ini ketika X-nya negatif 1. Jadi kita nanti bisa saja mengarahkan, coba sekarang diganti, nilai X-nya negatif 2. Coba lihat fungsinya kembali. Ketika X kita ganti dengan negatif 2, berapa nilai fungsinya? Oh mungkin mereka menjawab, "Oh min setengah Ibu," atau min 0,5. Ya, jadi kalau negatif 1 gimana? Negatif 1 Bu, ini lalu kenapa ini error begitu? Oh iya ini karena ini dikasih 0 begitu ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini kan ceritanya kan sekarang saya saja yang membuat skenarionya ya Bapak dan Ibu. Tapi seperti itulah mungkin kondisi-kondisi yang mungkin mendekati di kelas kita nanti begitu. Jadi nanti ketika mereka mencoba menggambarnya dengan cara yang sama akan muncul seperti ini. Shift QR begitu. Kita cobakan mudah-mudahan keluar hasilnya ini Bapak dan Ibu. Ini yang garis tadi, baru muncul dia Bapak dan Ibu. Ini yang kuadrat, mudah-mudahan ini juga keluar. Ini dia Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini keluar hasilnya. Ternyata kalau dilihat dari gambarnya memang ternyata
grafik itu tidak menyentuh sumbu sumbu Y ya Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi anak didik kita itu bisa mengartikan begitu, ini ternyata ketika, X-nya nol itu memang gambarnya itu memang tidak terdefinisi begitu, dia tidak pernah menyentuh, sumbu sumbu X ini, termasuk dengan apa ini, sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini Bapak, ini akan lebih terarah nanti kita kepada asimtot. Jadi dengan seperti ini nanti, materi kita itu, anak kita itu akan diarahkan ke asimtot, begitu. Baik, sekarang kita kalau ini kan masih mendefinisikan fungsi rasional itu seperti apa, begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk ke menjelaskan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Biasanya kan kalau kita berbicara fungsi kuadrat itu kan, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kita lebih cenderung, memberikannya langsung kepada anak didik kita. Kalau terbuka ke atas itu nilai A-nya berapa? Kalau terbuka ke bawah itu nilai A-nya berapa? Kan kadangkala kita ingin, praktis saja begitu ya Pak dan Ibu, tapi saya tidak menyalahkan apa yang Bapak Ibu lakukan karena saya juga pernah seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi, tapi di mana letak critical thinking-nya begitu, di mana letak proses berpikirnya, karena kan harapan kita itu mereka yang menemukan ya Bapak dan Ibu, karena kalau mereka sudah biasa terlatih berpikir, jadi ketika mereka menghadapi AKM, mereka itu juga sudah membiasakan otak mereka itu berpikir begitu Bapak dan Ibu. Jadi soal-soal kita itu tidak lurus-lurus saja begitu, tidak hanya terpaku dengan angka-angka saja, begitu ya Bapak dan Ibu. Nih, bisa saja kita ini, karena ini sudah menggunakan 2 fungsi, f(x) dan gx, berarti nanti fungsi gx-nya ini sudah berisi, begitu ya Pak dan Ibu. Kita cobakan, kita kembali lagi AC, kemudian saya tekan menu, saya tekan 9, ini main cepat saja, begitu. Jadi, kita masukkan fungsi yang pertama, X kuadrat dikurang 1 sama dengan, kemudian, fungsi yang keduanya, negatif X kuadrat dikurang 1, sama dengan, begitu. Kemudian di sini, saya buat di sini tidak ada ditentukan batasannya Bapak dan Ibu. Jadi di sini bisa saja nanti mereka yang menentukan batasannya atau nanti, kita biarkan mereka memilih batasannya sendiri atau dari kita intervalnya, begitu. Karena mereka mungkin sudah paham nanti kalau kita sudah terbiasa menggunakan kalkulator saintifik, mereka nanti mungkin sudah paham saja, "Oh start ini berarti ini mulainya dari mana? Oh ini berarti ini X-nya sampai di mana, atau oh step ini langkahnya ini." Nanti kalau kita sudah terbiasa menggunakan ini mungkin mereka tidak asing lagi dengan batasan-batasan ini Bapak dan Ibu. Bisa saja kita cobakan dulu, kita coba, negatif 5, kemudian saya coba sampai 5 saja, kemudian stepnya 1 sama dengan, nah ini dia. Begini ya Bapak dan Ibu, jadi tanpa harus menggambar dulu, kita minta mereka untuk mengamati, ya apa yang dapat mereka amati dari, tabel yang ada di kalkulator mereka itu sendiri. Seperti ini ya Bapak dan Ibu, mungkin kita satu-satu dulu. Fx, coba Anda hubungkan X dengan Fx-nya. Nanti diperhatikan, Gx gitu ya, nanti kita perhatikan Gx. Cukup, X dengan Fx dulu, berarti ini Fx-nya, X-nya makin lama makin besar begitu ya, dan ternyata grafiknya itu makin lama juga makin menurun, terus dan naik lagi. Jadi ketika X-nya 1, Fx-nya 0, dan ketika X-nya 2, Fx-nya 3, berarti ini naik lagi begitu ya. Jadi Bapak dan ini kan saya yang menyampaikannya, tetapi harapan ini nanti siswa kita yang mengatakan seperti itu, begitu. Ternyata ini awalnya ini turun Bu, katanya ya, turun 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 turun, ini tanpa menggambar dulu ya Bapak dan Ibu, ini turun, lalu ketika, X-nya itu, eee, bernilai 2 begitu, lalu naik lagi nilai Y-nya, naik lagi, begitu. Jadi ini fungsi yang berarti ini efeknya, grafiknya ini turun, naik Bu, gitu Bu. Kan bisa jadi seperti itu cara mereka berpikir Bapak dan Ibu. Kemudian mungkin bisa jadi yang kedua, coba yang GX-nya lagi.
Apa yang Anda amati? Coba perhatikan angka-angkanya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah mereka mungkin, mengamati, kemudian membandingkan begitu ya, mungkin nanti akan muncul berbagai macam jawaban begitu, bisa saja nanti dilakukan secara berkelompok Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu baru kita minta mereka membuktikannya dengan menggunakan Shift QR begitu. Nah ini, oke, mudah-mudahan 2 kali ini, ternyata 2 kali, dihilangkan saja 1. Nah ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Oh, ternyata seperti ini, begitu. Jadi, fungsi fx-nya terbuka ke atas gambarnya dan fungsi gx-nya terbuka ke bawah, kan begitu. Jadi nanti bisa kita meminta kesimpulan kepada anak didik kita itu, jadi kesimpulannya apa yang Anda dapatkan ketika sudah mengamati atau menghubungkan antara tabel dengan grafik, apa kesimpulannya yang Anda dapatkan tentang nilai A begitu? Karena kita kan sekarang lebih mengarahkannya ke fungsi A-nya, nilai A-nya pada fungsi kuadrat begitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Oh, sebentar, ini sudah. Nah, ini aktivitas yang kelima, berarti ini, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, begitu. Bagaimana Bu Ike, masih lancar ini suara saya Bu Ike? Halo Bu Ike? Halo Bu Ike? Oh, kok tidak ada ya? Lancar Bu, silakan dilanjutkan. Ya, soalnya, merasa sendiri saya Bu Ike. Makanya saya sapa dulu begitu. Lancar Bu, lancar. Lancar ya? Iya, Lancar ya? lancar Bu Fati. Ya, kami ikut kok. Iya, rasa ngomong-ngomong sendiri saya nih menghadap laptop, lalu saya ketawa-ketawa sendiri di depan laptop itu. Aduh. Kita melihat dan kita mendengar. Iya, terima kasih Bu Len. Iya begitu ya kalau, online training ini sekarang kita ngomongnya bukan ke orang, tapi ke laptop begitu. Kalau ketawa juga ke laptop begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, tapi saya yakin Bapak dan Ibu masih ada di sana menyaksikannya begitu. Nah, baik. Lancar Bu Fani. Iya, oke, sip. Kita masuk ke aktivitas yang pertama. Jadi ini titik potong, sumbu X dan sumbu Y. Jadi kadang-kadang mendefinisikan titik potong ini tidak sebentar ini ya Pak dan Ibu. Anak-anak kita itu titik potong itu apa Bu katanya. Ini saya menyampaikan seperti ini bukan berdasarkan perasaan saya ya Bapak dan Ibu, karena ini pengalaman saya begitu. Titik potong ada juga mereka yang tidak tahu begitu, tapi kita tidak menyalahkan siapa-siapa karena itu adalah tugas kita dan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan bisa kita memberikan yang terbaik buat mereka dan berapapun hasil yang mereka dapatkan, nah itulah ketetapan Allah buat mereka. Yang pastinya tugas kita jalankan ya Bapak dan Ibu. Jadi begini, jadi kita mulai saja ini titik potong ini ceritanya bagaimana begitu. Saya tekan AC lagi, saya tekan menu begitu, saya tekan 9. Nah, lalu ini saya masukkan, karena ini ada negatif, saya tekan negatif dulu, kemudian saya tekan tombol ada pecahannya. Kemudian, ini 1/2 saya pindahkan, kursornya, lalu di sini X, begitu, kemudian di sini pakai kuadrat. Nah begitu ya Bapak dan Ibu. Kita sekarang berbicara tentang titik potong begitu. Terus ini sama dengan, ini kita kosongkan saja. Kita mulai batasannya dari -5 sampai 5, oke, sama dengan seperti ini, begitu. Jadi, dengan kita melakukan seperti ini, kita kan sekarang ceritanya mau mengarahkan ke titik potong, begitu ya Pak dan Ibu? Berarti, coba diamati ketika X-nya 0, coba dilihat begitu ya. Mungkin kita bisa memberikan pertanyaan seperti itu, mungkin mereka akan menjalankan kalkulatornya, "Oh, X-nya 0, Y-nya juga berapa nilai Y-nya?" Ternyata Y-nya juga 0, kan begitu ya Pak dan Ibu? Berarti ini artinya apa ini? Kita bisa bertanya seperti itu kepada anak didik kita ya Bapak dan Ibu. Berarti ini artinya apa? Ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti ini titiknya di mana ini?
begitu. Jadi bisa kita lakukan dengan pertanyaan seperti ini dulu, karena di sini titik potong kita cuma baru satu ya Bapak dan Ibu, ini mungkin masih baru pengantar. Kita ganti lagi, kita ganti fungsinya, eee, ini bisa saya geser-geser, juga bisa saya delete-delete begitu ya. Nah, ini saya delete satu-satu Bapak dan Ibu. Jadi di sini, kita cobakan fungsi yang kedua, negatif X kuadrat begitu, kemudian dikurangi 5X, kemudian ditambah 6 begitu, sama dengan, GX-nya kosong, kemudian kita buat juga dari negatif 5 sampai 5 saja, sama saja batasnya, sama dengan begitu. Nah, ini dilihat. Kita bisa saja bertanya, coba ketika, X-nya ketika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Begitu. Nah, seperti ini 0,6. Ternyata nilai 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 Y-nya 6. Berarti ini artinya apa? Coba di mana letak titiknya? Kita bisa saja memberikan pertanyaan seperti itu atau meminta mereka untuk menggambarkan, titik-titik ini secara keseluruhan pada kertas milimeter atau pada kertas bukunya. Kalau pada milimeter kan itu hasilnya biasanya kan lebih bagus begitu ya Pak dan Ibu. Nanti kita minta, kalau begitu coba ini titik ketika, ketika Y-nya 0 berarti berapa nilai X-nya? Ini dia, berarti nilai X-nya itu 1. Kan seperti ini, karena hasilnya kan sudah ada Bapak dan Ibu, jadi kita bisa saja memberikan pertanyaan itu dari X ke Fx atau dari Fx ke X, karena hasilnya kan sudah ada begitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini mereka paham yang titik potong itu apa, titik potong terhadap sumbu X itu yang mana dan titik potong terhadap sumbu Y itu yang mana, begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini sama seperti tadi juga, dengan soal yang berbeda, 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6, begitu. Kemudian kita sekarang berbicara tentang diskriminan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ini kan diskriminan ini mungkin kita lebih banyak mengarahkan langsung diberikan rumus, kemudian langsung diberikan ini bentuk grafiknya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, ini rumusnya dan ini bentuk grafiknya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan kalkulator saintifik ini, kita bisa membandingkan begitu antara dua buah fungsi, kemudian kita bisa bertanya kepada siswa-siswi kita itu, berarti ini fungsi fx ini bagaimana bentuk grafiknya? Kemudian untuk fungsi gx ini bagaimana bentuk grafiknya begitu? Dan kita arahkan mereka itu terhadap hubungannya dengan sumbu X. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kalau kita bertanya lepas tapi tidak ada tidak ada apa istilahnya itu ya. Kalau kita bertanya lepas saja mungkin jawaban mereka itu nanti akan macam-macam begitu ya Pak dan Ibu. Tetapi kan kita maunya jawaban mereka itu ini di atas sumbu X, ini memotong sumbu X begitu. Kan harapan kita seperti itu jawaban yang dimunculkan oleh siswa kita. Jadi kita harus memberikan kata-kata kunci begitu ya Pak dan Ibu, bagaimana mereka itu nanti bisa mengarahkan pemikiran mereka itu ke jawaban yang kita harapkan. Dengan caranya sama ya Pak dan Ibu, kita masih berputar-putar dengan menggunakan menu 9 begitu, masih menggunakan menu 9, saya cobakan saja. Ini X kuadrat ditambah 2X tambah 2X ditambah 2 sama dengan Gx-nya di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 2 sama dengan ini batasannya mungkin perlu kita perbaiki ya Bapak dan Ibu. Ini jadi sebaiknya sebelum kita memberikan kepada siswa, sebaiknya kita melakukan simulasi dulu ya Bapak dan Ibu, karena supaya nanti kalau kita keliru dalam memberikan batasan nanti gambar kita itu kemana-mana begitu arahan gambarnya. Tapi itu tidak menjadi masalah ya Bapak dan Ibu, karena kalau seandainya kita memberikan kebebasan kepada anak didik kita, mereka mungkin batasan itu mungkin seenaknya saja mereka dulu, tapi mungkin nanti kita mengerucutkan. Coba Ananda lebih kecilkan batasannya, coba Ananda arahkan batasannya ke seperti itu. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ini kita masukkan saja negatif 3, kemudian N-nya 3 juga, dan stepnya tetap 1. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat gambarnya kan ini sama-sama terbuka ke atas ini.
Nah, jadi kalau dengan seperti ini saja mungkin secara manual mereka bisa melakukan menggambar, menempatkan titik-titik koordinatnya, nanti dibuktikan dengan menggunakan shift QR. Jadi fungsi ini sangat menarik ya Pak dan Ibu karena berbicara dengan gambar begitu ya. Jadi ini sangat menarik bagi anak-anak didik kita begitu. Kalau mereka sudah menggambar-menggambar begitu, apalagi nanti sudah menggunakan kalkulator, menggunakan Android begitu. Jadi itu sangat menarik sekali bagi mereka. Nah, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil, ini saya perkecil Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat bagaimanakah keadaan fungsi fx, bagaimana gambarnya terhadap sumbu x, lalu bagaimanakah fungsi gx terhadap sumbu x. Seperti itu ya Pak dan Ibu. Nanti kita mengarahkannya ke diskriminan seperti ini. Jadi ini kesimpulannya. Mungkin untuk rumus diskriminan itu memang karena itu adalah teori, jadi memang mungkin harus kita kasih, tetapi bagaimanakah keadaan gambarnya, kapan kan D-nya itu kapan, apakah D itu bersama dengan 0, besar dari 0, kecil dari 0, itu yang penting mereka pahami Bapak dan Ibu. Kalau untuk rumus yang diskriminan itu kan memang B kuadrat dikurang 4AC, itu kan di teorinya memang seperti itu, begitu Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan, ini masih berbaur tentang apa juga, jadi ini ada 2 buah fungsi kuadrat. Jadi ini mengamati saja Bapak dan Ibu. Sama dengan yang tadi. Ini masih bicara tentang diskriminan juga. Ini diskriminan juga begitu. Jadi ini kesimpulannya. Jadi ada 3 ya Bapak dan Ibu. Kalau ini kan kesimpulannya dia pas memotong di satu titik pada sumbu X. Kan seperti itu ya Pak dan Ibu. Jadi ada 3 nilai diskriminan yang harus dikuasai oleh anak didik kita. Begitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang asimtot. Jadi kalau sudah menjelaskan tentang asimtot, itu kebanyakan anak-anak kita kan tidak tahu itu Bapak dan Ibu, itu asimtot itu apa ya? Apa itu ya Bu? Apa itu ya Pak katanya. Jadi dengan menggunakan kalkulator saintifik, jadi karena kalau kita berbicara asimtot, itu kalau berbicara secara teori, itu mungkin mereka akan susah itu memahaminya. Itu kalau ini contohnya asimtot adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung di mana kurva tersebut ini belum selesai mereka membaca nih sudah mereka tutup saja nih bukunya Bapak dan Ibu. Kalau kita memberikan teori begitu ya. Ini anak-anak yang memiliki kemauan yang tinggi baru bisa membaca ini dengan selesai, dengan baik, lalu dipahaminya, dicernanya begitu. Itu tidak semua anak memiliki anugerah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ujung-ujungnya nanti ini ditutup saja begitu ya Pak dan Ibu. Nah, jadi dengan menggunakan kalkulator bisa dilakukan simulasi begitu ya. Karena pembelajaran itu lebih menarik, lebih berkesan kalau dilaksanakan simulasi begitu ya Pak dan Ibu. Ini bisa kita cobakan. Coba sekarang kita akan mencobakan yang asimtot itu apa begitu ya Pak dan Ibu. Jadi bisa saja kita mencobakan ini. Kita coba AC menu 9 begitu. Kemudian saya masukkan karena ini pecahan 1/X. Jadi ini mirip ya dengan rasional ya Bapak dan Ibu, dengan pecahan dengan fungsi rasional tadi. Kemudian ini sama dengan, terus ini saya masukkan batasannya -5 ya. Jadi ini interval ini bisa kita yang menentukan ya Bapak dan Ibu atau dari siswa sendiri, tapi kalau untuk awal-awal memang sebaiknya kita dulu yang menentukannya. Nanti kalau mereka sudah terbiasa, baru nanti kita yang meminta mereka untuk menentukan table rank ini. Oke, sama dengan, oke begitu. Jadi lalu karena kita sekarang berbicara tentang asimtot, berarti bisa saja langsung kita arahkan ke gambar, begitu ya Pak dan Ibu. Ini tadi sudah ada ya gambarnya Pak dan Ibu. Tadi kalau tidak salah ini sudah ada ini. Ini dia. Ini sama ya Bapak dan Ibu, ini gambarnya. Jadi dengan seperti ini nanti mereka paham. Oh ternyata ini yang asimtot begitu ya Pak dan Ibu. Ternyata asimtot itu nilai efeknya itu error atau tidak terdefinisi begitu. Seperti yang ini kita lihat lagi kembali ke tabelnya AC. Bisa kita lihat ini error. Ketika nilai X-nya 0, ternyata hasil efeknya error, begitu ya Pak dan Ibu. Jadi dengan seperti ini mudah-mudahan anak-anak kita itu paham yang asimtot itu apa, begitu. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Ini dengan soal yang berbeda, soal nomor 2-nya, tapi intinya masih bercerita tentang asimtot, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal.
kalau misal ini soal ya Bapak dan Ibu, misalnya, diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 1, tentukanlah nilai fungsi pada x sama dengan 3, begitu. Jadi ini mungkin bagi anak didik kita yang sudah tahu, karena kan mereka juga sudah punya dasar ya Bapak dan Ibu tentang persamaan begitu, tentang fungsi. Jadi ini mungkin secara manual mungkin bisa dimasukkan saja. Kalau secara manual bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Ini kita menggunakan menu 1 saja Bapak dan Ibu. Kita menggunakan menu 1 saja. Berarti ini kita masukkan, berarti ini nilai x-nya 3. Berarti di sini 3 kuadrat begitu. Ini manual ya Bapak dan Ibu. Kemudian ditambah 2 dikali dengan ini kalau ini x-nya bukan 3 ya Bapak dan Ibu, ini 0,3 ini. 0,3 bukan 3. Saya ulangi lagi. 0,3. Ulang lagi. 0,3 ini dikuadratkan. Kemudian ditambah 2 dikali dengan 0,3 begitu. Terus dikurangi 1. Sama dengan, nah dapatnya ini 0,3 atau sebentar ya Bapak dan Ibu, ini karena ini kebetulan ini yang ini min 31/100. Coba kita cobakan 3 dulu. Coba 3 ya Bapak dan Ibu. Kita cobakan 3 dulu. 3 kuadrat. Oh, 3-nya pangkat 3. Saya delete dulu. 3 pangkat 3 begitu. Kemudian ditambah 2 dikali 3 dikurangi 1. Ini saya agak ragu ini hasilnya. Kemungkinan coba dilihat dulu. Ternyata memang salah. Berarti ini 0,3 pangkat 3. Saya coba lagi Bapak dan Ibu. 0,3 dipangkatkan dengan 3, begitu. Kemudian ditambah 2 dikali 0,3 dikurangi 1. Coba bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, berarti ini tadi ini mungkin tidak 3 saya buat tadi, ini 2 mungkin saya buat tadi Bapak dan Ibu. Jadi saya sadar ini mungkin tadi ini tidak 3 tapi pangkatnya 2 saya buat. Jadi seperti ini kan secara manual ya Bapak dan Ibu. Ini berarti belum ada proses proses berpikirnya begitu. Jadi kalau kita tekan SD seperti ini, jadi bisa langsung berkoma. Kalau kita tekan lagi SD, dia bisa langsung menjadi pecahan. Begitu ya Pak Ibu. Ini secara langsung. Nah, lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Nah, begini caranya Bapak Ibu. Saya tekan lagi AC. Ini saya menggunakan menu STO namanya. Jadi 0,3. Jadi kita ini ceritanya kita input dulu nilai X-nya Bapak dan Ibu. 0,3 begitu. Kemudian kita tekan STO, lalu kita tekan X. Begitu. Ini artinya nilai X-nya sudah kita artikan dengan 0,3. Begitu ya Pak dan Ibu. Nah, sekarang kita sudah memasukkan nilai X, kemudian kita akan mencoba menyelesaikan fungsi ini. Ya Bapak dan Ibu, tanpa harus melakukan substitusi, tapi hanya dengan menuliskan fungsinya saja. Karena nilai X-nya sudah kita simpan di dalam menu STO ini. Nah, saya mulai. Kita lakukan saja, berarti di sini X begitu, pangkat 3, ya. Kemudian ditambah 2X dikurang 1, begitu. Kemudian ini saya tekan sama dengan. Nah, hasilnya sama ya Pak dan Ibu. Jadi berapapun nanti nilai fungsinya saya dapatkan, saya masukkan, berarti nanti yang akan diartikan oleh fungsi ini adalah ketika 0,3. Berarti berapapun fungsi yang dimasukkan, itu dia akan mendefinisikan nilai X-nya adalah 0,3. Kenapa? Karena 0,3 itu yang dia pakainya yang sudah dimasukkan atau yang sudah disimpan dalam kalkulator tersebut. Nah, ini coba ini ada cara ketiga lagi.
saya coba misalnya AC, kita masukkan X pangkat 3 lagi, X pangkat 3 begitu, ditambah, geser panahnya dulu, kemudian ditambah 2X dikurang 1 begitu. Kemudian kita tekan di sini call. Jadi di sini menggunakan menu call ya Bapak dan Ibu, call, ini dia ya. Jadi ketika sudah call, kita panggil, muncul X, 0,3 itu. Lalu kita tekan sama dengan hasilnya sama, begitu ya Pak dan Ibu. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan fungsi kuadrat atau fungsi dengan ketika kita memasukkan nilai X. Jadi bisa dengan cara substitusi langsung atau dengan menggunakan stow ini atau dengan menggunakan cara yang ketiga, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini juga bisa kita lakukan pembelajaran dengan anak didik kita. Jadi ini maksudnya apa? Misalnya yang pertama ini mungkin dengan menggunakan kalkulator, ini angkanya 0,3 begitu ya Pak dan Ibu. Kalau angkanya masih 2, 3 mungkin mereka bisa langsung mencobakan, tapi kalau angkanya sudah 25 per 25 misalnya 17 per 33 begitu. Itu kan agak rumit mereka melakukannya Pak dan Ibu. Kenyataannya dalam kehidupan kita memang angka-angka seperti itu yang ada di sekitar kita ya Pak dan Ibu. Kalau angka-angka yang kita berikan kepada anak didik kita kan cenderung angkanya yang gampang lah mereka melakukan perhitungan begitu, yang bisalah tanpa menggunakan kalkulator seperti itu ya Pak dan Bu. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kan angka itu tidak seperti itu, begitu rumit angka-angka yang ada di sekitar kita. Itu bisa singgung sedikit, contohnya statistik ya Pak dan Bu. Itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita, angka-angka yang ditemukan oleh anak didik kita, termasuk kita, itu angkanya adalah angka-angka yang tidak cantik, begitu ya Pak dan Ibu. Baik, itu soalnya. Kemudian ini ada satu lagi soalnya, misalnya seperti ini. Hitunglah suatu nilai fungsi fx dan gx-nya. Untuk X ini diberikan intervalnya 1, X sama dengan 1 sampai dengan X 25. Kemudian pertanyaannya berapakah F14, berapakah G14. Jadi kalau dengan cara seperti tadi, itu mungkin kita mencobanya satu-satu ya Pak dan Ibu, mencobanya satu-satu. Tapi kalau dengan seperti ini berarti kita bisa sekaligus. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Nah caranya, saya tekan AC lagi, dan di sini karena berhubung nilai X-nya sama, yaitu sama-sama 14, berarti saya harus menginput dulu nilai X-nya begitu. Karena kalau tidak saya input dulu, berarti nilai X tadi yang diterjemahkan oleh kalkulatornya. Atau bisa saja Bapak dan Ibu melakukan shift 9, lalu install saja 3 begitu, sama dengan kemudian AC. Nah itu, berarti itu sudah bersih lagi seluruhnya Bapak dan Ibu. Nah berarti kita tinggal memasukkan nilai X-nya 14 itu. Baik, saya masukkan 14, kemudian ini store, ini X. Oke, berarti ini sudah disimpan dalam bentuk store begitu. Kemudian kita akan memasukkan nilai fungsinya 17 dikurang 2X begitu. Kemudian tanda pemisah ini kita gunakan alfa titik 2. Nah, ini perhatikan ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan bagi ini ya Pak dan Ibu, alfa, lalu di sini ada titik 2 berwarna merah begitu. Lalu kita masukkan nilainya 4X dikurang 3. Dikurang 3, lalu kita tekan sama dengan. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya adalah negatif 11 dan hasil berikutnya adalah 53. Begitu ya Pak dan Ibu. Jadi ini cara yang pertama begitu. Nah, cara yang kedua, kita tetap menggunakan menu tabel. Jadi tabel ini sangat berfungsi ya Pak dan Ibu. Ini sangat bermanfaat sekali begitu. Jadi kita coba menggunakan menu tabel lagi, kita masukkan fungsinya 17 dikurang 2X, kemudian kita tekan sama dengan, terus 4X dikurang 3 sama dengan, kita buat karena kalkulator kita ini cuma memuat 45 baris ya Bapak dan Ibu, itu harus tahu kita. Jadi jangan sampai kita nanti memberikan batasannya itu melebihi dari 45 baris ke bawah.
Ya namanya segala sesuatu itu punya keterbatasan ya Bapak dan Ibu, tetapi itu sudah sangat membantu kita sekali begitu. Jadi ini dimulai dari 1 sampai 25, begitu sama dengan. Nah, jadi sudah terjawab pertanyaan yang kedua, katanya berapakah nilai X ketika efeknya negatif 17, ketika GX-nya 93, berarti kita bisa saja mencari yang 17, mana yang 17, kita cari dulu, nilai Fx-nya yang 17. Apakah sudah terlewati? Ini yang GX-nya yang baru 17. Oke, berarti ini nanti bisa saja nanti kita ganti batasannya Bapak dan Ibu. Ini seperti ini batasannya, ini efeknya yang jadi ini pertanyaannya efeknya yang hasilnya adalah negatif 7 begitu ya Bapak dan Ibu. Dan ini GX-nya yang hasilnya 93 begitu. Jadi yang negatif 7 kita lihat, yang negatif 7 dulu. Ini negatif 7. Berarti ketika X efeknya negatif 7, berarti nilai X-nya adalah 12, begitu. Kita lihat lagi yang efeknya yang 93. Ini 93. Jadi ketika GX-nya 93, ternyata nilai X-nya adalah 24, begitu. Jadi kesimpulannya nilai Fx akan berkurang sebesar 2 jika nilai X meningkat sebesar 1, sedangkan nilai fungsi Gx akan bertambah sebesar 4 jika nilai X-nya meningkat sebesar 4. Berarti ini adalah sebuah pola ya Bapak dan Ibu, ini pola yang kita berikan kepada anak didik kita. Nah, jadi itulah bentuk soal yang bisa diberikan kepada anak didik kita. Mungkin Bapak dan Ibu memiliki soal yang lebih bagus begitu ya, lebih memancing critical thinking siswa, tapi setidaknya kita bisa berbagi ya Bapak dan Ibu, ini sekedar sharing. Mudah-mudahan nanti di lapangannya Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikannya lebih mantap lagi begitu. Jadi demikianlah penyajian materi dari saya Bapak dan Ibu, mungkin masih banyak atau jauh dari masih banyak kekurangannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu dari Bapak dan Ibu. Demikianlah penyajian materi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.